Oke, kembali lagi ke tutorial bagaimana membuat aplikasi atau program sederhana. Nah, kemarin kita sudah bikin login, ya ini form loginnya. Nah, ini jadi ketika ini dijalankan, saya hidupin MySQL saya dulu ya. Jadi ini ketika dijalankan nanti dia akan mengarah ke halaman login. Nah, ini jangan lupa kalau dimatikan, sebelumnya mati ini dihidupkan dulu. Kemudian ini saya akan coba jalankan ya, kita run halaman loginnya. Oke, ditunggu dulu, memang agak lama ya. Ini masih running dia. Oke, ini dia formnya. Ini ketika saya menginputkan username admin dan passwordnya admin, kemudian saya tekan tombol login, dia akan muncul login berhasil. Nah, dia akan mengarahkan kita ke halaman form mahasiswa. Nah, di sini nama formnya form mahasiswa ya, form mahasiswa.java. Nah, jadi belum isi apa ya, karena memang belum kita desain. Sekarang baru kita desain form tersebut. Nah, jadi sekarang kita desain formnya. Nah, jadi saya akan buat ini ya, ini komponen form kita sebelumnya ada gframe, kemudian saya akan tambahkan panel. Nah, ini dia palette-nya ya. Kita ambil panel. Saya akan coba drag drop panel di sini. Nah, ini coba saya lihat dulu warnanya. Saya samakan begitu desainnya di sini ya. Untuk panel yang pertama itu warnanya pakai hitam ya, pakai hitam. Kemudian ini agak warna soft begitu, warna biru. Nah, saya akan tarik di sini panel. Jadi ini juga atasnya akan ada tulisan form mahasiswa begitu. Ini saya tarik ke bawah. Kemudian nah, yang terlalu bawah ya. Kemudian ini panel kedua. Nah, jadi ada dua panel begitu. Nah, ini saya ganti dulu propertiesnya. Saya ganti backgroundnya jadi warna hitam ya. Nah, ini jadi warna hitam ya. Terus close. Nah, ini nanti kita kasih teks di sini ya. Selanjutnya baru untuk panel kedua. Nah, ini panel kedua yang ini. Yang ini panel kedua. Saya tarik ini ke atas. Kemudian saya ganti gitu warnanya. Cuman saya lupa di sini warnanya apa ya. Saya lupa nih panel keduanya dia ini warnanya adalah saya coba cari properties dulu. Nah, ini deh ya. Kodenya 153.153.255. Kita atur di properties, kemudian nah, ini bisa kita inputkan secara manual kalau udah tahu kodenya tadi ya. Berarti 153,153,555. Oke, plus. Nah, jadi udah ya. Mirip-mirip nih warnanya. Ini saya perlebar dulu. Nah, segini ya. Oke, saya sudah punya panel, ada dua komponen panel ya, panel 1, JPanel 1 sama JPanel 2. Selanjutnya saya akan atur gitu komposisi komponennya. Nah, ini saya lebarin lagi dikit. Nah, segini deh ya. Nah, saya lebarin kira-kira segini. Lebar lagi dikit ya. Oke, jadi segini. Nah, ini karena ada gap di sini putih, jadi harus kita absolutkan dulu.
Set layoutnya yang awalnya free design kita buat absolute. Nah, jadi udah absolute ya. Baru sekarang bisa kita tarik ke atas ini ya. Nah, jadi rapi dia. Sekarang saya mau kasih label. Ini saya kasih label di sini. Kasih tulisan form mahasiswa ya. Form mahasiswa. Jadi ini bisa diperbesar ukurannya. Properties ya. Properties ini saya atur ukurannya jadi 18 bold. Oke. Kemudian untuk foregroundnya ya kita ganti pakai putih, jadi biar tulisannya warna putih. Nah, dia kan seperti ini nanti saya taruh di atas. Sorry. Ini ya, ini saya baik seperti ini, saya taruh di atas ini. Nah, dia akan seperti ini nanti, form mahasiswa. Nah, saya samain aja fontnya sama yang di sini ya. Saya lupa ini fontnya Geometr 706 ya. Ini Geometr 706 gitu formnya. Jenis fontnya ya, font stylenya. Kita cari geonya, Geometr. Nah, ini. Oke. Terus, oke udah ya. Masih terlalu kecil fontnya, kita perbesar. Di sini kayak 24 misalnya. Oke. Nah, jadi udah agak besar ya ukuran fontnya di sini. Nah, ini dia besar di sini ukuran fontnya. Selanjutnya saya akan tambahkan ini ya. Saya akan tambahkan komponen-komponen yang lain seperti label gitu. Sini saya akan tambahkan label. Labelnya ini yang pertama adalah nim. Jadi nanti input nim ya, nim. Setelah nim itu ada nama, nim, nama, kemudian lagi satu itu jurusan ya. Nah, kayak gitu. Nim, nama, sama jurusan. Nah, ini tinggal diatur aja ya. Tinggal diatur aja posisinya. Ini sebelumnya saya mau rubah dulu fontnya. Saya nggak pakai Tahoma, saya pakai Geo itu. Nah, ini ya Geo. Kemudian saya naikin jadi 14 fontnya. Oke. Ini ya. Nah, jadi saya udah punya name, nama, jurusan. Selanjutnya saya akan tambahkan text fieldnya. Nah, jadi untuk nampung name, nama, jurusan kita harus tambahkan dia sebuah komponen untuk input ya, untuk input teks. Jadi namanya JTextField. Kalian bisa pakai JTextField ini. Ininya saya hapus dulu isiannya, jadi dia kosong begini. Sisanya tinggal di kopas saja ya. Nah, terus diatur posisinya. Oke, jadi diatur seperti ini. Nah, ini selanjutnya tinggal dirapikan. Ini kayaknya tulisannya kurang besar nih. Saya perbesar dulu ya. Jadi ini tak perbesar aja. Jadi 36. Terus yang ini name, nama, jurusan juga sama. Saya ganti dulu fontnya jadi 18 lah ukurannya. Kalau kurang besar berarti 24. Oke. Gini dia jadinya, name, nama, jurusan. Ini jadinya name, nama, jurusan. Selanjutnya saya tambahkan ini button. Ada 4 button ya. Saya tambahkan button di bawahnya.
Nah, jangan pakai yang ini deh ya, saya pakai yang button lagi satu biar bisa diganti gitu warnanya. Kalau kita pakai yang J button itu warnanya nggak bisa diganti. Saya pakai yang dari kelas AWT aja ya, di button dari kelas AWT. Jadi nanti warnanya tuh bisa diganti dia kalau yang dari AWT. Nah ini saya atur dulu propertiesnya, saya ganti untuk backgroundnya ya, yang awalnya putih itu saya ganti jadi warna hitam. Nah, ini akan seperti ini, tulisannya nggak kelihatan. Ini harus diganti ya di bagian teksnya, mana teks ini? Tambah ya, tambah. Sorry, bukan itu ya. Bukan itu yang harus saya ganti. Hmm, label ya, sorry. Yang di bagian properties itu bagian label kita ganti button satunya jadi tambah. Close. Tulisannya nggak kelihatan, soalnya warna hitam kan, foreground. Ini saya ganti jadi warna putih dulu. Nah, oke udah mau ya. Ini diatur dulu aja. Kalau nggak rapi, ini tinggal diatur. Ini diatur ya, tata letaknya diatur. Nah, itu aja dulu. Tambah. Selanjutnya habis saya tambah, ubah, tambah, kemudian ubah sama hapus, hapus reset lagi satu. Saya perbanyak aja nih. Ada 4 ya. Nah, kayak gini. 4 begini. Ini tak atur dulu posisinya. Tambah. Kemudian ini jadi di labelnya jadi ubah. Terus kemudian yang ini hapus. Hapus. Terakhir reset. Oke, jadi udah ya. Kita udah punya UI seperti ini. Tentang muka seperti ini. Selanjutnya, ini saya drag dulu ke bawah dikit. Ini ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan tabel. Kalau ini sudah jadi, seperti ini tampilannya, kita tambahkan tabel di bawahnya. Kita drag, kita drop di bawah sini. Nah, ini akan seperti ini tampilannya. Kalau misalnya tidak cukup, ini kita tarik aja ke bawah. Ini tinggal kita perbaiki, kita atur tata letaknya ya. Jadi biar nggak terlalu panjang juga. Nah, ini saya ginikan aja. Ini saya tarik ke bawah. Nah, jadi bisa seperti ini. Nih, ya. Jadi saya sudah punya tabel di sini. Jadi nanti di tabel inilah kita lihat data-data kita yang ada di database. Oke, selanjutnya komponen-komponen sudah. Nah, ini tinggal saya rubah aja dulu variabelnya. Jangan lupa dirubah ini nama-nama variabelnya. Di sini saya rubah jadi nah, ini kalau yang ini punyanya nim ya. Punya nim berarti yang ini. Ini saya ganti change variable name-nya jadi tf name. Kemudian yang nama ini juga jtextfield yang ini saya change variable name-nya jadi tf nama. Kemudian yang lagi satu di bawahnya yang ini jurusan ya. Ini saya ganti change variable name-nya jadi tf jurusan. Kemudian buttonnya juga sama, kita rubah nama variabelnya jadi biar gampang nanti kita panggil dia sebagai objek ya. Nah ini nanti kan jadi objek deh. Button tambah, kemudian button ubah, lalu di sini ada button hapus. Nah di satu itu ada button reset, btn reset ya. Nah, ini udah ada ini.
Nah, sama seperti pembuatan form login, itu kita jangan lupa mengimport beberapa library yang diperlukan. Ya, jadi kita harus import nanti. Nah, jadi berarti kalau sudah ini kan udah jadi nih ya desain antar mukanya. Selanjutnya kita ke bagian source-nya. Nah, di sini jangan lupa kita harus import. Nah, importnya di mana? Importnya di bagian atas ya. Di bawahnya package. Nah, jadi saya akan import di sebelah sini nanti. Di bawahnya package ini. Kita import dulu. Import java.sql connection ya. Kalau kalian mau import duluan itu boleh, kalau mau bikin sintaksnya dulu, terus nanti nunggu dia ada error, terus dari error tersebut langsung dia mengimport itu juga bisa ya. Cuman saya import aja dulu ya, import java.sql.resultSet. Ini saya besar deh, kelihatan tulisannya ya. ResultSet. Kemudian import java.sql.statement. Setelah itu import java.x swing. Nah, ini nggak usah sih ya, nanti aja deh tuh, bisa manual deh ini. Nah, ini sorry, ini nggak ada titik ya harusnya. Nah, kayak gini. Kita biarkan dulu buat seperti ini. Selanjutnya saya akan buat apa namanya, saya akan buat sebuah objek ya, bikin objek dulu. Di sini tipenya public. Jadi saya buat dari kelas statement. Statement ini kan kelas ya. Itu saya buat objek namanya st. Ini kemudian result set. Dari kelas result set saya buat objek namanya rs. Kemudian dari tabel ya, default table model, add model. Nah, ini akan seperti ini dia. Ini akan error ya. Ini bisa langsung ditambahkan import. Nah, ini bisa kayak gitu. Terus dari kelas connection itu saya buat objek namanya cn koneksi. Nah, ini koneksi ya, benar ya, koneksi. Kelasnya yang dikoneksi. Nah, sorry, ini koneksinya huruf kecil ya. Ini ya. Nah, kelasnya huruf kecil. Oke, seperti ini. Koneksi ya. Jadi di sini metodenya karena kita pakai koneksi di sini, metodenya koneksi, sehingga di sini juga menyesuaikan koneksi juga untuk metodenya. Oke, lanjut. Di dalam form mahasiswa ini itu saya akan buat judul dulu ya. Nah, jadi di bawah ini saya bikin metode dulu. Tipenya public, kita kasih akses modifier public. Judul ya, judul. Kemudian di sini kita isi objek. Kita buatkan dia array. Nah, judul itu isinya ada name, kemudian nama, setelah itu jurusan. Nah, ini nanti untuk nama tabelnya ya, nama-nama kolom di tabelnya. Nah, di sini. Terus selanjutnya kita panggil objek yang kita buat, type model dengan new default table
model. Nah, di sini kita panggil judul. Ini ya. Oke, ini error. Nol ya, 0, judul. Kita panggil objek tabel set model. Panggil lagi dia ininya, objeknya. Tabel. Saya belum bikin tabel ya. Tabel. Sorry, ininya apa tadi ya? Kita balik ke desain dulu. Nama tabelnya itu JTable ya, belum saya rubah ya. Ini saya rubah dulu variabel name-nya, jangan lupa dirubah jadi tabel. Oke. Nah, harusnya di sini udah nggak error. Ini ya, tabel. Ini nama variabel ya. Nama variabel dari komponen kalian. Tadi masih JTable. Itu kita rubah. Yang ini ya. Nah, yang ini tadi kan di sini masih JTable dia. Nah, yang ini ya. Ini tadi masih JTable, ini saya rubah jadi tabel. Kita rubah change variable name. Nah, kita rubah jadi tabel namanya. Biar nggak terlalu ribet ya kalau pakai JTable, itu kan ada huruf besar huruf kecilnya. Oke, sudah seperti ini. Nah, udah ada metode judul. Di sini init components. Nah, saya bikin ini juga ya, tampil data. Kita coba tampil data. Kita buat metode di bawahnya itu tampil data, tipenya public. Begini. Di dalamnya saya kasih parameter string where exception ini ya, try catch ya, try catch. Try-nya saya buat seperti ini, create statement, kemudian type model dengan type model titik get data vector ya, get data vector, kemudian remove all elements. Ini type model, fire table data change ya. Kita cari yang ini. Kemudian baru fs sama dengan st dot execute query. Ini untuk nampilin data ya. Kita buat di sini select bintang from siswa, itu kalau nggak salah nama tabel kita ya. Oke. Nah, ini biar dulu. Tambahkan while s.next objek data sama dengan rs.getString. Ini dari name ya, name, kemudian rs.getString dari nama. Ini nama-nama field atau kolom yang ada di database kalian. Get string.
ini ya. Jadi udah isi di sini name, nama jurusan, kemudian di satu tab modal dot retro data. Terus kita tambahkan close catch nya di sini. Catch isikan exception handlingnya. Oke, print dot print trace. Nah, seperti ini. Oke, di sini ada error ya. Ada bilang catch without try katanya. Nah, udah ada try di sini. Kemungkinan saya kelebihan ini ya. Nah, ini kan punyanya si catch. Nah, habis itu try. Nah, ini close aware-nya kelebihan ya. Saya kurangin. Nah, error. Kita udah benar nih, punyanya where, kemudian ini try. Oke, sorry ini kurang penutup di sini ya. Penutup. Nah, ini udah hilang ya errornya. Ya, hilang errornya, cuma di sini yang sekarang error. Tabel ini juga error jadinya. Mana ini errornya? Table. Kalau kita ke desain, udah saya rubah ya, padahal. Jadi saya tambahin ini ya di sini ya. Tab modelnya ya. Nah, ini kan error deh ya. Ada error di sini merah-merah. Setelah saya tambahkan di sini kurung awal karena tadi error dia di bagian sini, ini kelebihan ya. Ini kita hapus saja. Nah, nanti setelah dihapus dia akan hilang errornya. Jadi saya kelebihan tag kurung awal penutupnya di sini. Nah, ini udah hilang errornya. Selanjutnya di sini kita panggil di bagian ini ya. Di bagian init komponennya kita panggil metode judul. Kemudian tampil datanya. Tampil data, setelah itu kita bisa tambahkan title. Siswa. Seperti ini jadinya ya. Oke, kita balik dulu ke desain. Nah, kemudian pada bagian tabelnya kita tambahkan events di sini. Kita tambahkan events. Eventsnya itu pilih yang mouse, ya, yang mouse. Kemudian pilih yang mouse click. Ketika mouse-nya diklik gitu, ya, berarti di bagian sini kita buat, ya, kita buat di bagian sini. Selanjutnya saya akan panggil nama-nama variabelnya, set text, label, get value add ya, get value add. Di sini label, get selected row, get selected row. Di sini saya ganti 0 ya, 0, kemudian to string, udah. Jadi ini untuk nampilin datanya ya. Nah, di sini name, kemudian nama, kita panggil variabel nama, sama lagi satu itu jurusan. Sini kita rubah indeksnya 0, 1, kemudian 2. Setelah itu panggil button tambah ya.
button tambah set enable. Nah, ini untuk ngatur kalau dia mencet tambah bagaimana gitu. Tambah ubah hapus, ubah lagi satu hapus. Nah, ini kalau enable kita false kan ya nggak bisa diklik berarti nanti tombol tambahnya ya. Nah, ini kita teruskan. Oke. Nah, kalau sudah, ini ya, kita coba run dulu. Oke, ini error karena belum connect ya. Ini belum connect ini. Hmm, kita coba run dulu dari awal. Admin. Ini harusnya udah connect. Nah, ini ya. Ini masih error ya di sini. DT mahasiswa doesn't exist. Saya lupa ya apa ya nama tabel saya nih. Ini kayaknya karena nama tabel saya mahasiswa saya buat di sini. Ini gara-gara select bintang ini dia errornya di sini. Ini sepertinya bukan mahasiswa ya nama tabelnya. Saya belum bikin tabel mahasiswa mungkin. Saya coba akses dulu untuk ininya ya, untuk database saya. Nah, ini database-nya. Saya lihat dulu di database DT MHS-nya. Sorry, ini namanya MHS ya, bukan mahasiswa. Nah, ini untuk login. Kemudian ini untuk mahasiswanya di sini. Ya. Jadi dia MHS. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini jadi select bintang from MHS. Jadi disesuaikan nanti sama nama tabel kalian. Sekarang kita coba run lagi. Seharusnya sih udah nggak error ya. Nggak ada merah-merah. Nah, jadi udah ya muncul di sini ya. Belum ada data ya, karena memang di database belum ada data. Sekarang kita coba tambahkan data. Karena saya masih kosong di sini, kalian bisa tambahkan misalnya name-nya 123, namanya saya, urusannya misalnya sistem informasi gitu. Nah, jadi udah ada ya. Sudah ada satu data di sini di tabel MHS. Kalau saya balik ke sini, nah di sini ya kita coba run lagi. Nah, jadi udah muncul di sini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah muncul untuk data saya yang ada di tabel MHS. Artinya dia sudah connect ke database kita yang di SQL ya. Dan ini kalau saya klik, ya kalau saya klik dia akan muncul di sini di formnya ini. Ya, itu fungsinya yang bagian ini tampil data ini mouse click. Jadi ketika apa namanya data tersebut diklik dia akan muncul gitu di formnya.
Ya, dia akan muncul di formnya. Nah, yang ini ya. Nah, ini untuk menampilkan data kita pakai yang ini untuk sintaksnya. Jadi ini untuk nampilin data dari database ya. Kita ambil data dari database kemudian ditampilkan di tabel tersebut, di tabel pada form kita itu ya di sini ini ya. Itu kita pakai sintaks yang ini jadi satu ini. Kemudian ketika kita klik data kita ya, baris keberapa, itu akan muncul di formnya, di text fieldnya itu yang ini. Nah, ini fungsinya ya. Makanya di sini kita pakai text field tf name, tf nama sama tf jurusan. Kita panggil nih variabel tf name, nama sama jurusan. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada table get value add. Nah, ini artinya kita ngambil value yang ada di tabel tersebut. Sehingga waktu di run, kalau kita klik datanya itu dia mau muncul ya. Nah, ini kayak ini kasusnya. Jadi ini kalau diklik itu dia di formnya ini akan muncul. Nah, ini ya. Ini kan tampil. Sebelumnya kan akan seperti ini nih. Kalau kalian lihat di sini text fieldnya kosong, tapi ketika ibu klik ini, dia akan muncul di sini. Ya. Nah, itu kira-kira untuk materi atau penjelasan video kali ini, yaitu tentang membuat form mahasiswa. Silakan bisa dicoba ya. Terima kasih.